Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video tutorial kali ini aku bakalan membuat CRUD lagi di tabel yang baru. Ya, CRUD ada create, bisa nambah data, read, bisa ngebaca datanya, update, itu bisa ngedit data, dan delete, bisa menghapus datanya. Itu dibuat di data satu tabel yang ada gambarnya. Nah, di sini aku bakalan buat ada upload gambarnya. Oke. Dan semua fitur itu harus bisa berfungsi. Ya, otomatis kalau kita ada gambarnya, otomatis dia harus bisa nampilin gambarnya nanti. Oke, ini bakalan aku lanjut di file project Laravelku. File project sebelumnya, project Laravelku. Dan sebelumnya kan aku udah ada tampilan whimsical. Nah, kemarin aku buatnya yang tabel peserta. Selanjutnya aku bakalan buat untuk tabel kelasnya. Dan karena di tugasku di sini harus ada gambar, mungkin nanti di tabel kelas aku bakalan tambahin juga image atau gambarnya. Oke. Seperti biasa, kalau kita mau buat tabel baru, kita buat PHP Artisan make migration. Make migration, create nama tabelnya kelas, nama tabelnya kelas, terus create class table. Oke, enter. Oke, hasil loading guys. Nah, berhasil ya untuk buat migration barunya. Itu kalian bisa buka di database, di migration, di database, di migration. Nah, ini dia dibuat sesuai dengan tanggal pembuatannya, tanggal 25 bulan 10 2023. Nah, oke. Oke, ini udah tampilannya ya. Nah, oh iya, sebelumnya kan di tabel kelas ada field yang nyomot data. Di sini nanti peserta ini kita comot datanya di tabel peserta. Jadi nanti nama peserta di sini kita nggak ngisi manual, tapi nanti otomatis sudah tersedia di tabel peserta gitu. Jadi nanti kita bakalan main yang namanya belongs to. Oke. Jadi kita tambahin field-fieldnya $table $table. Bentar ya, loading guys. Oke, untuk field yang mau kita tambahin, ini ada peserta ID. Oke, peserta ID-nya tipenya string aja. String peserta ID. Nah, terus
Ada berapa ya? Tuh 23. Tambahin 3 lagi. Tuh 23. Bisa di alt shift down biar cepat. Ada di kelas. Di kelas. Terus ada mata pelajaran. Bisa kita singkat aja ini. Entah ya, aku singkat aja nih. Mapel. Dan nanti di codingannya juga gak banyak nulis. Gak banyak ngetik, salah. Mapel. Oke, di kelas terus mapel. Oh. New font. Nah, lagi nge-lag tadi. Kode kelas, terus ada mapel, udah jadwal kelas. Terus kita sini ya. Peserta ID. Ini jadwal kelas. Oke, ini udah. Oh ya, satu lagi image, guys. Image. Oh, sebentar. Oke, guys, ini kan kita ambilnya di sini kan ID ya. Ini aku ubah aja ininya. Jadi integer aja. Integer. Nah, terus satu lagi kita bakalan tambahin image. Nah, keluar tabel string namanya image class. Oke, udah gini. Terus kita belum buat model kan? Oke, kita bakalan buat modelnya dulu. Kita tutup, terus kita buat PHP artisan. Ini model, nama modelnya itu adalah kelas. Enter. Oke, kalian bisa buka model itu di IPP terus di modal. IPP terus di model. Bukan modal. Model di kelas .php-nya. Nah, di sinilah kita bakalan daftarin tabel di migration tadi. Migration itu di database ya. Tutup aja close all kelas migrationnya. Di sini tadi ini ada serta ID kode kelas Bapak. Nah, ini kita daftarin di kelas ini. Berarti kita buat dulu protected-nya. Protected dollar table sebenarnya nama tabelnya tadi adalah kelas, ya kan? Terus protected dollar di label, titik koma. Nah, di sini kita daftarin semua fieldnya. Tadi ada peserta ID,
Terus ada apa lagi tadi? Pakai di whimsical aja. KD kelas, ngapel jadwal kelas. Oke. KD kelas. Oke. Terus mapel sama terakhir ada jadwal kelas. Nah, ini harus sesuai sama yang di sini. Oh, satu lagi sama image kelas. Image kelas. Image kelas. Nah, kalau udah kita daftarin, udah ya berarti. Terus kita migrate ya PHP. Kita clearin aja dulu. Clear PHP Artisan migrate. Oke. Terus enter. Nah, kita cek di localhost. Buka localhost PHP MyAdmin-nya. Nah, ini kan udah berhasil. Kita masih masuk di localhost. Ini udah berhasil kan? Nah, selanjutnya kita bakalan buat controllernya. Ya kan? Kita udah buat tabelnya, modelnya. Langkah selanjutnya kita buat controllernya. Di sini kita ketik kode controllernya PHP Artisan make controller. Nama controllernya adalah kelas controller. Oke, enter. Nah, itu ada di halaman app dan http. App di http ada controller namanya kelas controller. Oke, jika sudah, langkah awalnya, aku bakalan buka project Laravelku dulu. Bentar ya, kita tutup dulu. Aku bakalan buka PHP Artisan. PHP Artisan serve. Kita pakai request. Ini. Request. Kita login. Oke. Emailnya admin. Passwordnya 1234. Jadi kita mau login. Oh, 12345. Maaf. Nah, ini kan udah ada tabel peserta. Nah, kan aku bakalan ganti drop down-nya ini jadi kelas. Berarti itu di sidebar. Sidebar. Oh, di sini. Itu di mana ya? Bawah kali, bawah. Oh, maaf. Salah. Maaf guys. Itu di resort ya, di resort, terus di view, terus di template, di admin, di dalam template ada sidebar. Nah, itu ada di prosesnya kita mau apa di mana ya? Oh, ini kita ganti kelas.
Nah, berubah ya. Pas kita klik, pokoknya tampilan kayak gini. Nah, kita klik tampilan kelas nanti, muncul tabel ini nih. Mana nih? Yang di whimsical kita. Nah, munculnya ini tabel-tabel ini. Jadi seperti biasa, langkah awalnya kita bakalan buat sebuah folder baru di admin. Kita buat folder baru, itu namanya adalah kelas. Nah, di dalam kelas kita bikin yang namanya file baru, namanya class.blade.php. Nah, ini. Oke. Tadi kan ada apa aja ya? Ada kode kelas sama jadwal kelas. Aku bakalan ambil tabel ini. Bentar ya. Nah, tabel ini bakalan aku ambil untuk di kelasnya. Oke, berarti bisa kita copy di tabel peserta, di peserta.blade-nya. Nah, ini bakalan kita copy. Ctrl A, Ctrl C, masukin di dalam kelas.blade. Nah, oke ya. Oke. Ini kan ada modal, kita nggak bakalan pakai modal. Terus kita ganti ini data kelas. Ini data kelas, kita ganti-ganti ini. Ini juga data kelas. Terus apa lagi nih? Ini alertnya. Nah, di sini kita ganti. Tadi ada ID kan. Terus ada nama peserta. Ya nggak sih? Nih. Nama peserta. Terus ada kode kelas, mata pelajaran, jadwal kelas. Kode kelas, mata pelajaran, sama jadwal kelas. Jadwal kelas. Nah, ini sisanya kita hapus. Nah, for each-nya kita hapus. Ini juga hapus semua. Dolar-dolar ini kita hapus semua ya. Sudah hapus. Oh, satu lagi tadi ada image-nya nih. Ini ada image. Image kelas. Nah. Oke, terus kita hapus juga
juga ini. Nah, juga kita hapus include-nya. Nah, disini juga dihapus. Dan for each-nya kita hapus juga. Nah, oke, Alt-Shift-nya kita rapiin dulu. Nah, udah ya. Oke, terus kan udah buat nih. Oh iya, sebentar. Ini untuk tampilan kelas. Oh ya, ini untuk tampilan tabel kelasnya. Nah, kalau udah kita buat di web.php-nya. Oke, udah. Terus kita ke web ya. Nah, kita bakalan buat root baru untuk kelas controller. Bisa kita copy. Alt-Shift down. Kita ganti ini jadi kelas controller. Kelas controller nih. Oh, ini kalau dia. Kita ganti ini jadinya size kelas. Ini kelas. Nah, kita ambil ini nama public function-nya, kita copy, terus kita ke kelas controller. Ini kita buat public function kelas, ya kan? Terus kita mau apa namanya? Mau lampirin data tabelnya, berarti kita pakai turn view. Nama filenya tadi kita bungkus di dalam folder admin titik, terus kelas hanya gede titik kelas. Nah, udah ya. Nah, di webnya ini kita copy. Nah, ini kita masukin di sidebar. Di kelas. Nah, sini. Kita hapus aja ini, guys. Root admin index kelas. Oke, kita coba dulu. Refresh. Oke. Nah, ini kita klik kelas. Nah, muncul tabel kelasnya. Pokoknya kita ganti aja nomor ya. Ini juga TH-nya action. Bentar, itu di serta.blade. Gimana ya? Oh, di sini. Dan kita ganti aja nomor. Actionnya kurang aja action ya. Bentar. Oh, ini kok malah salah di kelas. Nah, actionnya belum ada. Kurang satu ini. Kan ganti jadi action. Refresh.
Nah, oke. ID ini kita ganti jadi nomor. Nah, kalau udah, kita bakalan coba tambah data. Nah, ini kan ada nih, add data kelas. Kita bakalan nambah data kelasnya. Oke. Oke, setelah kita selesai sukses menampilkan tabel, ketika kita klik nih, kita klik kelas dan dia muncul ke halaman tabelnya. Sambil kita bakalan bikin tambah kelas. Nah, tambah kelasnya ini aku bakalan pakai berbeda halaman, berbeda page. Dan nanti ketika kita klik add data kelas, maka dia bakalan muncul sebuah form untuk menambah datanya. Terus download peminjaman. Oke, seperti biasa kita bakalan buat file baru di sini sama nama new file itu namanya create all class.blade.php. Enter. Return view. Di sini aku bakalan buat form gitu di create kelasnya. Admin. Kita bakalan buat extend dulu ini. Ini di folder kita copy. Mana? Ini dia admin di folder kelas peminjaman. Buat section. Oke, itu namanya content. Oke. Nah, di dalam ini peminjaman kita bakalan isi kode formnya. Oke. Nah, untuk tampilannya mungkin aku bakalan ambil formnya itu di Bootstrap. Bisa kita search itu form. Nah, mungkin aku bakalan ambil yang ini. Ya. Oke, bisa kita copy. Kita tempelin di sini. Hah? Apa ini? Yang mana kekehe? Oke, harus rapi. Nah, kalau udah ini, biasa form itu ada actionnya. Kita main action. Kita kosongin dulu. Terus ada metodenya. Metodenya kalau kita mau nambah data berarti itu biasa metode itu post di sini. Nah, karena ada image berarti kita bakalan tambahin yang namanya anki type. Nah, ini isinya itu multi-part form. Nah, ini ya. Ini nih kode untuk input foto atau upload file. Gitu. Oke. Nah, ini kita bakalan isi. Pertama ada nama peserta. Nah, nama peserta ini kan kita ngambil data di peserta, berarti nanti bukan ketik ya, berarti kayak select gitu. Select manual. Nah, untuk kode select mungkin kita bisa cari di form. Ini nih, ada nih select. Oke, berarti itu codingannya yang ini. Ini ya berarti ya. Yang select. Oke, bisa kita copy. Kita copy di sini, di bawah ini. Nah, oke, ini untuk select.
Ya, kita ganti, berarti ini nama peserta. Oke. Nah, untuk nama peserta kan kita pilihannya itu select kan. Jadi bentar. For-nya select. For-nya kita ganti jadi apa ya? Principalnya jadi peserta ID. Peserta ID. Oke, kalau udah, terus di select ini kita tambahin name juga, name-nya peserta ID, terus ID-nya juga peserta ID. Terus di optionnya kita ganti tulisan pilih nama peserta. Pilih nama peserta. Oke. Terus kita buat option lagi. Untuk pilihannya template desktop itu berarti itulah. Oke. Terus di sini aku mau buat extend. Jadi ketika muncul formnya itu dia tetap ada terus. Nah, karena nama peserta ini kan kita ngambilnya di peminjaman. Di sini tambah peserta. Jadi nanti peminjaman di controllernya terus section kita bakalan tambahin yang namanya dolar peserta. Tambah nama modelnya peserta. Model bagian bawahnya peserta. ada Nah ini and section. Nah, terus kalian deh jangan lupa buat and sectionnya juga. And section. Terus kita buat yang pertama itu ada kita komen header. Nah ini deh ya, kita panggil ini peserta aja deh. Karena kan kita mau nyomot data, jadi kita ambil model pesertanya. Rootnya itu terus kalian deh kita mau iya nampilin benar data get. kelas. Habis itu di sini peminjaman. Sini kita panggil kelas Peminjaman slice form. Apa gini? Slice form kelas. Habis itu komplitnya guys. Form peminjaman di sini. Form peminjaman. Nah ini kita panggil model kelasnya. Bagian controllernya. Terus all kalau nah ini masih merah ya, kita import dulu import class. Nah terus kita pakai di terus controller ini buat public deh. function. Compact public function sama nah kayak gini udah. Oke.
kalau udah, terus kita ke tempat yang tadi, create class. Nah, di sini kita bakalan isi value-nya. Sebelum itu kita bakalan buat perulangan for each-nya, karena kan kita mau nampilin data peserta di tabel lain. Oke. Kalau kan teks karena mereka ini ada ID, kita hapus aja. Nah, pilih nama peserta, kemudian sini kita lakukan perulangan for each. Kalau langsung return view apa jadi ya? Perulangan for each. Oke, and for each-nya kita letakin di bawah. Kenapa ini teks ini? gitu ya? Nah, ini tadi namanya adalah peserta ya? Walah. Peserta $. Yang ngambil ininya. Berarti yang pertama dibuat teksnya dong. Value di sini kita buat. Sebentar. Salah nih. Rapikan dulu. Value-nya kita buat. Ada artikelnya kan. $. Berarti ini kan aku udah buat ini. ID. Terus kita buat yang namanya buat ini kan. Peserta. Mulai buat ini kita peserta ID. Dari anggota diambil peserta ID namanya. Kita buat perbandingan sama dengan ditaruh di sama dengan sebentar. Data positif itu masih di dalam kurung ini ya. Nanti sini buatnya titik artikel gitu loh Kak. Berarti ID karena ini aku dari anggota. Terus tanda tanya selected berarti di sini duluan anggota dong. Sama dengan coba deh. Nah, kayak gini tampilannya. Oke. Kalau udah di sininya kita buat $row. Yang mau kita ambil itu field yang mana? Nah, kita lihat fisikalnya. Yang mau kita ambil itu field nama. Ya kan, di tabel pesertanya yang mau kita ambil itu nama. Habis itu bagian public function ini. Oke, berarti di sini kan tadi kan di indeksnya ada ini kan. Oke, ini udah. Berarti kita mau kita compare. Kita mau lihat dulu deh ya tampilannya. Sebelumnya coba kita tampilan di create class nih. Seperti biasa, kita buat root baru di web.php-nya. Di kelas controller, berarti ini form aja. Teks ini anggotanya di bawah, berarti ini anggotanya. Tambah peserta. Forum peserta. Admin forum peserta. Oke. Kita buat forum peserta aja. Berarti ini kita ambil public function-nya. Kita copy, terus kita ke kelas controller. Kita bakalan bikin public function baru. Function peminjaman anggota terus return, ya kan, return view
sebentar. Berarti peminjaman. Oke, turn view. Halamannya tadi halaman admin ya kan, folder admin. Titik kelas titik create kelas titik koma. Oh iya kan di create kelas nih kita buat perulangan for each ini ya, berarti di kelas controllernya kita juga buat ini $peserta seberangan. Apakah seperti Nah, ini? ini kita compact juga soalnya kan di apa namanya create kelas ini kita melakukan perulangan for each. Nah yang tadi kan hanya untuk di bagian nih bagian tampilan tabel nanti di sini, ternyata tampilan tabel untuk di sini nanti for each-nya di sini nanti. Nah, di create kelasnya di public function form pesertanya kita juga bikin, kita juga panggil model peserta di bagian kita compact. create belum dipanggil kan? Isinya itu adalah $peserta. Kita panggil $pesertanya di compact. Oh, ref-nya. Oke, kalau udah kita ambil name ini. Oh, ini kita ganti ya. Oh, kelas. Jadi kita salah ini berarti di situ. Ini enggak asli. Maaf ya, lupa diganti. Ini enggak asli. Pasti tak bisa dipencet kok. Piye iki? Oke. Ini harus sesuai ya sama di sini berarti admin kelas. Nah, ini kita copy, Ctrl C, terus kita ke mana kelas. Nah, di button add kelas mana ya? Button add kelas mana? Mama di Nah, kosongin. Ini kita nggak pakai yang namanya toggle, kita hapus aja. Terus? Nah, di harifnya kita isi row. Oke. Coba kita cek. Oh, bentar nih. Sebentar. Oke. Kita buka dulu. Tadi ke close halaman. Ya. Waduh, 81% apa ini? Kita log out dulu. Nah, udah muncul kan ya? Tadi kan awalnya aku tuh nggak masuk karena di datanya tuh pakainya button, jadi jangan pakai button ya, harus pakai tab A ini, nanti dia muncul. Ini bisa diklik gitu. Di bagian create. Nah, ini nama pesertanya udah otomatis kepanggil nih dengan nama pesertanya muncul nih. Kayaknya itu tadi kecil. Aku bakalan ganti ini sesuai dengan musikal. Terus yang dipanggil sama Sebenarnya tadi udah ada nama peserta. Kita masukin lagi admin menjahit peserta
tabelnya. Kita ganti jadi KD kelas. Ya enggak, KD kelas kan? Ya, KD kelas. Terus apa lagi? Lanjut, apa lagi ya tadi? Mapel. Oke, lanjut di sini. Create. Hapus. Ganti mapel. Mata pelajaran. Terus ada jadwal kelas. Data file input text artikel. Cek apa? File input Hapus aja. text artikel. Oh ini. Kita hapus. Terus untuk bagian ini ada copy aja dari kuningan ini. Nah, pelajaran sama tadi terakhir ada jadwal kelas. Copy. Ya, jadwal kelas. Ganti jadi jadwal underscore kelas. Jadwal underscore kelas. Udah. Oh ya, satu lagi image. Oke, berarti untuk image kita bakalan buat dia bukan yang tampilan kayak gini, tapi ada choose filenya gitu. Untuk ini ada ini ya. kita membuat ini. Oke. Kayaknya mungkin kita ganti dulu di situ. Udah, next. Oke, mungkin untuk image kan nanti ada choose filenya gitu kan. Terus kita ubah jadi Aku bakalan ngambil kodenya dari tugasku sebelumnya yang udah aku pelajari tentang file image. Bakalan copy ini. Ini kita ganti sesuai sama di modelnya kita pakainya image kelas kan, pakai aja kerennya di tournya ini. Kita langsung pakai ya. Langsung pakai ini. Image kelas. Udah. Lalu hasilnya. Nah, jadi apa gitu? Tinggal apa ya? Mungkin kalau aku hapus aja. Ya. berarti. Nah, ini aja gitu. Oke. Nah, ini kita udah
berhasil untuk memilih forum pesertanya. Kita bakalan buat proses tambah pesertanya. Web di HP kita bikin yang namanya untuk tambah ya, berarti untuk tambah rootnya adalah false, forum kita ganti aja tambah kelas, ganti ini jadi tambah dan kelas. Nah, terus ini kita copy, kita kontrolnya. Jadi kan kami baru nah, oke, setelah itu karena kita menambah kelas, berarti kita harus buat yang namanya request. Request itu fungsinya untuk memanipulasi sebuah data. Jadi hapus aja. Terus kita panggil kelas model kelasnya dibuat tanggal pinjam sama tanggal kembali. Create di koma di sini. Oh, di luar. Di dalamnya ada apa ya tadi ya? Nama kan? Peserta. Berarti aku sama Lupa, maaf. Peserta.id peserta underscore ID sama dengan request peserta ID copy peserta ID, terus kode kelas, apalagi tadi kode kelas maupun jadwal kelas. Oke, kode kelas tanggal pinjam juga kode kelas. ini nggak perlu pakai error. Terus martel ya nggak sih? Hapus Kan aja martel sama ganti jadi martel, terus sini ganti jadi jadwal underscore kelas. Terus satu lagi untuk image kelas. Nah, image kelas request terus file image kelas pengembalian kelas terus image kelas. Nah, untuk image ini kita harus ubah dulu dari yang namanya kita ke .env. Nah, di file system disk ini kan masih lokal. Kita harus ubah menjadi public. Kalau nggak salah seperti itu. kembali. Ya, kita coba. Nah, ini ya. Kita ubah nih jadi public. Berarti kita ke soalnya ini kan untuk gambar perutnya kita arahkan ke mana ya? Storage mana? Nah, di sini kan ada storage. Di mana ya? Nah, ini ada storage. Terus ada public kan? Nah,
Di sini nanti kita bakalan menghubungkan ini ke sini, ke publik atas ini. Mana publik tadi ya? Nah, publik di sini pakai yang namanya PHP artisan. Habis itu tulislah storage link, enter. Oke. Nah, ya kan? Sukses nih, dia bakalan nambah nih, ini nih storage-nya, dan ada tanda panah kayak gini. Nanti dia otomatis terhubung dengan storage di sini, public ini. Amin, gitu. Jadi kita di mana terakhir? Class controller ya. Nah, ini untuk create image class. Sebenarnya ada dua cara untuk buat update, buat tambah yang namanya image class. Ya, ini untuk cara yang simple dan mudahnya. Habis itu admin. Oke, kalau udah create-nya, terus admin di daerah. Kalau udah kita ke kontrolernya. Terus bagian kontrolernya. Root-nya tadi apa? Di program root itu yang dia nanti balik ke halaman awal. Nanti kita copy dulu. Kan, balik ke halaman tabel index kelasnya. Terus kita controller lagi. Seperti ini. Di koma. Oke, udah proses untuk tambah datanya. Kita copy name-nya. Terus kita ke form. Kan ada action tadi kan. Nah, ini kita isi yang tadi. Terus biasanya di form itu kita tambahin HCSL supaya nanti formnya juga nggak mudah expire gitu. Ini udah. Kita refresh dulu, back, refresh, dan kita bakalan coba tambah datanya. Kita buat publication create. Jadi kita bakalan coba tambah data kelasnya. Si Anissa misalnya di kelasnya A misalnya. Di sini. Tuh jam 8 lagi. Tenang. Oh, ternyata error mungkin. Kita mau nambahin name nih. Di kelas sudah ada mata pelajaran ya kan? Ini belum ada guys. Name-nya adalah mapel. Jadwal kelasnya juga belum ada nih. Jadwal kelas ID. Nggak ada. Oke. Bentar ya, kita ulang ya. Tadi refresh lagi. Kita ulang tambah data. Tambahin image-nya guys. Image-nya kali ini open. Submit. Oh, mana ya? Nah, peserta itu gimana ya? Sebentar guys. Nah, oke. Tadi error ya, kita bakalan coba lagi ya, tambah datanya. Itu jelasin salahnya itu di mana.
misalnya siapa yang ngasih kok di kelasnya B pelajarannya Arab ketua kelasnya Sungai. Maaf, jadi ini kan aku biasanya pakai cara pertama seperti ini. Jadi mau langsung maaf cara ini aja kali ya. Ini mau aku ini aja copy. Bila bisa nambah data, coba kita cek dulu kalau host ya. Copy. Bisa. Tadi kenapa nggak bisa? Mungkin kalian harus cek dulu. Nah, tinggal kita ubah-ubahnya. Di sini harus kalian cek nih. Cek fornya peserta, nama peserta, dolar peserta ini datangnya dari controllernya, serta ininya nama, karena kan kita mau ngambil comot data nama. Oke, ini udah berhasil nambah data. Selanjutnya kita bakalan nampilin data di tabel ini. Oke, caranya kita ke kelasnya. Ini benar. Kita pakai perulangan for each. Add for each. Enggak kembali. Lagi di bawah coba dulu ya. PR-nya tahu kebenaran apa enggak. Kalau buka ini yang data match. Saya coba dulu ke PR. Ini match sama iya. Sini ada dolar. Ingat nggak di controllernya? Kita bikin compact itu dolar kelas. Jadi kita panggil dia dolar kelas. Dolar. Sini kita panggil. Ini untuk nomor, berarti untuk nomor kita pakai aja namanya dolar literan. Terus sudah itu nama peserta, terus ya nama peserta ya. Terus nama dolar ya, nama peserta kan kita nyomot ya, berarti oke sebentar. Dolar. Salah. Nah, kita kan mengambil nyomot data, berarti kita manggilnya dolar. Apa? Terus di modelnya kita nyomot datanya. Nah, dia udah muncul, tapi ini kenapa ke kanan banget ya? Benar. Kalau ke Nah, kita kan nyomot data ya. Nggak bisa kan kita panggil dolar langsung ke apa namanya? Langsung ke peserta ID. Tapi coba kalau kita langsung ke peserta ID, nggak salah nggak bakalan keluar. Oh, ternyata dia masih berupa angka kayak gini. Berarti kita harus buat dulu di modelnya. Di model nih kelas.php. Nah, di sininya kita kasih yang namanya, kita buat public function gitu. Public function kita buat apa ya? Peserta. Terus kita return this, nah ini belongs to, yang kita panggil itu
kelas pesertanya. Oke, model peserta nih ya. Nah, peserta, terus kelas, terus kita buat dia di tabel peserta ID, dan kita ngambil datanya melalui ID. Nah, kalau udah kita panggil di sininya $row, terus peserta, terus peserta ID. Kita refresh. Mana tadi? Nah, kosong ya. Oh, sininya bukan peserta ID, tapi nama. Oke, kita refresh lagi. Nah, muncul namanya. Oke, itu ya, kita panggil public function di belongs to-nya, kita panggil field ini di sini. Oke, terus sudah nama, terus kode kelas di sini, $row, KD kelas ya kan, terus $row yang kode kelas apa? Kelas mapel, udah mapel, jadwal sama image. $row jadwal kelas. Nah, kalau untuk image kita nggak bisa pakai $row langsung image class, nggak bisa, kita nggak bakalan muncul gambarnya. Jadi munculinnya kita tulis kode ini. Nah, untuk image kita nggak bisa pakai manggilnya $row langsung itu. Jadi jadi karena ini tampilannya seperti ini, karena aku lihat dari panggil codingan image yang udah dulu. dipelajarin kemarin, jadi nggak rapi. Kayaknya bakal aku ganti aja. Jadi ini Coba kita lihat ya di sini. Nah, ini udah ada nih mau image aku class-nya. hapus nih. Hapus semua aja lah, biar rapi. Bentar, kita hapus main container. Gak tahu ya kenapa kok tiba-tiba ada aja. Ya udah langsung aja ya di Nah, sini. udah dihapus. Terus ini Kita kayaknya kita hapus tambahin juga. Kita yang nggak perlu namanya pakai beginian. asset, dia nyimpannya di storage, slice. Oke, udah cukup ini. Tapi slice titik $row. Nah, di sini baru kita panggil $row image. Terus kita copy dari bootstrap yang ini. Coba ini kita copy. Kita isi aja. Kita paste di sini. Apa namanya ini? Kita kosongin aja lah ya, nggak apa ya. Table. Nah, paste. Salah ini bukan M. Kelasnya Table. PNG. Paste. Asif biar rapi. Oke, Sebentar. coba kita coba lagi tadi. Kalau udah mungkin coba kita refresh. Bentar. Nah, muncul nih gambarnya guys. Kecil banget ya. Mungkin kita kasih dia width mungkin.
di coba ini dulu deh yang diganti anggota ID, tanggal pinjam, tanggal kembali. Kita kasih ukurannya ya. Nah, WIDTH-nya, width-nya kita kasihlah 10%. Coba refresh lagi. Nah, kecil ya, udah nggak apa-apa ya. Ini kalian bisa atur ukurannya di width tadi. Nah, itu caranya untuk gambar data menggunakan image. Selanjutnya kita bakalan proses edit. Seperti biasa, kita buat folder baru. Sebutnya di sini aja abis ini. Namanya ini untuk ini ntar aku ubahnya. Ya. Ini kita bisa copy dari Quick Class ini. Ya. Copy aja. Coba edit. Posisinya ada namanya. Nah, kalau udah, nah biasanya kan untuk edit, kalau kita klik tombol edit, nah muncul kan tabel dan di tabel kotak input ini dia udah ada keambil data ini. Misalnya gimana ya? Berarti kita isi value gitu kan ya? Value di setiap tabel inputnya. Kota underscore ID. Udah ada nih. Sudah muncul info. Oke, nah di kode kelasnya kita kasih value taruh apa? Kali kelas pelajaran juga kita masuk review. Lalu tanggal pinjam yang kelasnya gimana ini kita copy aja. Jadi tanggal kembali aku ini 11 terus ini udah selanjutnya kita bakalan ketika kita klik edit muncul tabel ini. Jadi seperti biasa kita bikin layout baru terus modelnya ini edit kan tarik ini pakai area edit kelas. Sebentar kita pakai ID atau enggak ya? Nah, edit kelasnya ya biasanya kita kalau untuk edit kita kasih kalau udah, oh iya sebentar ya, tadi kan di kelasnya buku kita buat juga berulang kita panggil kok kayak ada yang aneh ya bentar. Jadi
Apa kita mungkin bakalan dikasih BR, bentar. dikasih BR, Guys, ini harusnya kita bukan pakai dollar roll. Ini kan dari mana asal dollar roll di sini? Ya kan? Sebentar. Tadi kita di web, kita kan udah buat ini ya, buat untuk edit kelas. Kita copy dulu file nama functionnya. Terus dari sini. Ya. Kita ke sini. Ya ampun, kagak ada Ini ke sini tuh. Apa lah ya? Nah, di sini. Tuh, kan digeser ke kiri. Kita bikin Allah, emang gak ada yang tentu ini. Edit kelas. Nah, tadi yang mau kita panggil itu ada dolar peserta kan? Karena kan kita tadi ada nomor data dolar peserta, nomor data peserta. Jadi ini kita panggil juga pesertanya. Oke, dolar peserta model. Udah. Terus dolar kelas. Nah, kita panggil juga model kelasnya. Panggil model kelasnya. Mana nih autocomplete-nya? Model kelas, terus kelas udah kepanggil. Kelas, terus find or file, kita panggil sesuai dolar ID. Kan tadi kita manggilnya pakai ID kan, ini juga panggil pakai dolar ID. Terus tinggal di record field, langsung di admin, Tapi ini kayaknya pakai password jadi aneh, jadi mau aku aktif lagi passwordnya. Edit kelas, kan? Kemudian kontak, namanya adalah peserta. Terus ada kelas juga. Terus gitu. Nah, ini udah. Jadi nanti di sininya di edit kelasnya. Benar. Ini mau aku caranya gini nih. Benar ya kalau Placeholder, di sini kita bukan pakai row tapi kelas. Di sini kita pasangin karena di kelas controllernya kita buat di sininya dolar kelas. Itu hapus. Ganti ya. Ini aja. Nah, terus tinggal hapus. Udah. Mana ya tadi? Kita hapus dulu rootnya. Webnya kan mana ya? Nah, kita ambil dulu nih. Camat ini, terus kita kelas, ya kan? Cari button edit. Cuma ini kenapa jadi mepet ke kiri ya? Edit ya, di sini. Harusnya ini Coba kalau ini kita nggak pakai modal, kita hapus aja. Kita kurangin jadi 11. Harusnya bisa isi. Nah, udah tapi dia masih mepet. Kenapa ini? Nah,
Bentar aja, kita mending ke bagian file inputnya dulu aja. File input ini. Oh iya, di sini. Jadi buat ini kita copy aja deh. Terus file upload. Yang di dulu nggak salah ya. Ini kita copy aja di ini sampai sini. Ya, ini terus. Bentar, yaudah ini nggak apa-apa, ini kita komen, kita copy dulu. Gimana yang kita kasih ID input? Kita hapus aja karena kita hapus tulis ini. Bentar lihat. Ya, kalau kita klik edit. Oh iya, bentar. Ini kita connect, kita blok. Kan kita mau nampilin data, berarti bukan pakai put, tapi get. Kita kan masih mau nampilin, bukan mau proses anggota. Ya, muncul. Oke, guys, berhasil. Klik edit. Nah, tapi kenapa begini? Terus uploadnya ini bentar. Jangan, tapi nama pesertanya ini udah berhasil ya, udah muncul nih. Itu apa namanya? Datanya kepanggil. Nama peserta tadi yang belum berhasil, nama pesertanya tadi masih kosong karena di sini di edit kelas, di option ini kita kasih dulu $kelas, kita panggil namanya kan $kelas. $kelas ini datangnya dari controllernya, kan kita udah nambahin kan, jadi dari kelas controller ini kan ada $kelas. Nah, tinggal kita panggil di sini $kelas, terus biar dia nggak angka, kita panggil dulu belongs to-nya peserta, terus kita panggil field apa yang mau kita panggil itu ada nama. Terus di sini value-nya kita buat juga value-nya $kelas di field peserta ID. Oke. Nah, muncul dia pas kita klik edit, dia muncul apa namanya? Dia kepanggil data. Nah, oke. Selanjutnya kita bakalan bikin proses update-nya. Jadi kita ke web, ini kita close aja ya, biar nggak terlalu banyak. Kita ke web, terus kita bikin update kelas ID ini update juga. Oke, ini kita copy, terus kita ke kelas controller. Nah, kita bikin target function baru. Kelas. Oke. Karena ada gambar, jadi mungkin prosesnya cukup panjang ya. Nah, untuk update kelasnya,
Sama kita pakai yang namanya request juga karena mau memanipulasi data. Request. Ya kan, karena mau memanipulasi data. Terus karena di web path ini kan kita panggil pakai ID, jadi di sini kita juga pakai ID, koma $ID. Tuh, sama kayak gini. Sama kayak apa ya? Edit nih, ada $ID-nya. Terus kita panggil dulu $, apa namanya? $class dengan nama model kelasnya, kelas, oke, file ID, oke. Nah, karena ada image, jadi kita buat sebuah if kondisi yang dimana ada $request has file. Nah, ini has file. Terus has file isinya adalah image. Kok gede ya? Image. Kita buat sebuah pengkondisian. Ini kita mau ini untuk upload image baru. Kita buat $image class. $image class sama dengan $request. File image class koma, terus $image class pakai yang namanya store as. Store as. Tadi kan kita pakainya dia simpan di public size images. Nah, gini, titik, panggil $image class-nya, image class, buat jadi has name. Oke, terus titik koma. Nah, ini untuk upload image barunya. Terus kita harus proseskan untuk hapus foto lamanya. Jadi panggil storage. Tuh ada autocomplete-nya nggak? Nah ini ya yang paling atas, storage, delete, public slice images, slice. Oke, terus titik, $class, image class, ya kan? Terus titik koma. Nah, ini udah untuk hapus foto lama. Sudah kita upload nih, udah proses upload, hapus foto lama, terus buat lagi proses untuk update dengan gambar baru. Kita bungkus, kita buat dulu $class update. Nah, ini proses update-nya.
koma sama dengan panggil fieldnya image class dollar image class has name, koma. Oke. Terus kalau udah kayak gitu, kita bikin else-nya. Proses image udah, else dollar kelas apa tadi, ada apa aja ya, peserta ID kan, peserta ID sama dengan dollar request peserta ID. Oke. Nah, bisa kita copy aja. Dan peserta ID tadi ada apa aja lagi ya? Kode kelas, lupa. Kode kelas, terus ada mapel, terus ada jadwal kelas. Nah, jadwal kelas, terus ada image. Apa? Oh, nice. Apa ini? Kelas, image kelas sama dengan dollar request file image class store image kelas. Kita masukin tadi di sini kan, di mana? Ini di image class ini. Titik koma. Terus kalau udah nih, jadi menyimpan data perubahan, nggak dipanggil dollar kelasnya, dollar kelas update di koma. Oke, terus kita return direct guys, redirect root, nanti muncul ke halaman awalnya di admin form kan, ya kan, muncul balik ke halaman kok admin form, admin index. Nah, terus kalau udah ini kita copy, kita masukin di
kelas, edit kelas, di formnya kita masukin. Nah, method post, dan untuk edit kita tambahin metode yang namanya metode put metode put. Oke. Yes, metode put guys. Sebentar. Nah, terus di webnya jangan lupa ini diganti juga jadi kok gede, bentar. Oke, harusnya sih udah bisa ya. Bentar, kita refresh. Nah, misalnya kita edit data ini nih, Melati misalnya. Edit. Error guys. Oh iya, kita belum panggil pakai $id di kelas, di edit. Kita panggil yang namanya $id. Nah. Malah undefined. Sebentar. Iya, harusnya bukan row, tapi kan sesuai controllernya. Di controller kita di bagian update kita namanya $kelas, bukan $. Kita kan nggak pakai perulangan for each. Berarti kita ke kelas, diedit, di sini di bagian ini kita ganti jadi kelas. Nah, oke, loading. Oke, nih udah bisa. Kita ganti aja apa ya mata pelajarannya atau namanya nih. Kita ganti Ayu Melati misalnya. Dan untuk codingan ini kita juga tetap harus ganti image-nya. Image-nya apa ya? Bunga ini aja. Udah masuk ya. Kita submit. لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني الله وبحمده سبحان 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 الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وأتوب إليه أستغفر الله 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 وأتوب إليه أستوب إليه أستغفر الله وأتوب 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 إليه